Diar, selamat sore Dokter Tompi. Selamat sore kakak. Lagi di mana dok? Gue lagi di rumah sakit di klinik gua. Oh rumah sakit. Oh Pak Iya, Kubono. aku Bono. Biasa. Iya. Asyik. Jadi Gimana? selama ini buka terus nih masih. Buka dengan extra caution. Nah, dalam artian, Extra hati-hati. oke. Ya, intinya dengan Kelihatan sih. kita operasi pakai apa namanya, pakai APD lengkap ya. Terus semua pasien kita cek dulu, pastiin bebas COVID, baru kita Hmm. kerjain. Jadi Ah, so far gue nggak terima pasien dengan COVID sih. oke. Jadi pasien Flu dikit, karena flu enggak dikit suruh pulang kali. ya pulang bisa langsung kita cek. Enggak, kita cek flu-nya Ah, flu biasa atau flu tidak biasa gitu. Jadi ah, ah. intinya semua pasien itu gue periksain swab. Udah Hmm. gitu setelah pemeriksaan fisik ya, setelah anamnesis ngobrol, cek dia Hmm. kemana aja 1 bulan terakhir, ada riwayat kontak atau enggak, ada riwayat keluhan demam, batuk pilek dan lain-lain. Terus kita cek CT scan toraksnya, karena CT scan toraks salah satu cara untuk tahu ada COVID atau enggak. Gitu. Gejalanya Oke. khas sekali, walaupun pada pasien-pasien yang gejala yang sangat ringan atau nyaris tanpa gejala tuh biasa ada perubahan di paru-parunya. Terus Ah, sama satu lagi oke. PCR. Kalau yang memang udah Hmm. confirm mencurigakan, gue PCR biasanya. Tapi VCR tuh sekarang enak gimana sih? PCR tuh yang dicek ada si virusnya atau enggak, langsung ketahuan gitu. Oke. Ini mungkin saya dulu sama teman-teman seru CGV di rumah. Eh, Kemarin sih udah gue bilangin bahwa hari ini obrolannya kita akan ngobrol seputar COVID, seputar jamu yang diimport itu. Dan terakhir adalah soal lu di masa WFH ini kan tetap tetap aktif nyanyi tuh. Gue lihat, waduh. Sorry. Orang kaya handphonenya sudah Oke. datang gitu ya. Jadi gini. Sebenarnya yang mau gue tanya dulu soal COVID nih. Ini agak sedikit setidaknya di keluarga gue sedikit membingungkan. Beberapa Hmm. minggu belakangan ini kan banyak ada tuh tes, quick test lah segala macam, ada yang swab test, ada yang cek darah, ada yang kayak gimana. Sebenarnya cara tahu seperti gimana sih kalau bisa self diagnose gitu. Eh, Sederhananya gini sih, lo cari tahu, lo ingat-ingat 3 minggu terakhir lo kemana aja. Oke, Itu dulu satu. yang pertama. Hmm. Oh enggak, gue di rumah aja. Udah, kalau di rumah aja berarti lo kemungkinan safe, ya kan? Oke. Nah, tapi ingat-ingat juga ada orang lain yang keluar masuk rumah lo nggak selama ini, Oke. yang punya kemungkinan kontak sama orang lain di luar yang lo nggak tahu. Itu salah satunya. Nah, terus Oke. biasanya kalau memang COVID itu lo kena COVID ya, gejalanya itu tidak hanya kalau yang bergejala ya, karena mungkin saja tanpa Hmm. gejala. Yang tanpa Hmm. gejala gue nggak usah ngomongin lah, itu udah sial aja. Kalau emang Uh, lo uh. kena tanpa gejala, udah tuh sial aja, berarti lo jadi Oke, carrier. nasib lah itu ya. Ya, kita ngomong yang sekarang yang positif lah, yang positif dan dengan gejala. Ya, biasanya demamnya cukup tinggi, ya, berasa panas gitu, dan itu bisa disertai dengan keluhan batuk sesek Hmm. gitu, lemas gitu ya, katanya lemas gitu, terus bisa batuk sesek. Sebenarnya mirip seperti kalau lu pernah kena tipes ya, mirip-mirip kayak gitu sih, Oh, oke. Oke. mirip-mirip begitu. Kayak lemes, kayak kurang cairan gitu. Maunya bed Kayak gitu. rest aja gitu ya. Ya, ya. Oke. Nah, kalau pemeriksaan yang ekstensif gitu, kayak kemarin ada yang nawarin di rumah sakit ada beberapa paket tuh. Ada juga kemarin ada salah satu stasiun TV nawarin drive-thru dites pakai darah. Itu valid gak sih? Ya itu yang PCR yang paling valid. Hmm. Jadi yang di swab diambil dari apa Tenggorokan. tenggorokan atau dari hidung ya, kemudian di Hmm. PCR. Nah itu yang paling benar, yang paling buat ngeliatin beneran ada apa namanya, ada si virusnya atau enggak gitu. Terus Oke. kalau Dah. misalnya yang lain-lain, kalau misalnya tes rapid test, gue sih nggak bisa ngandalin hasil rapid test ya, karena Ya. negatifnya banyak banget, negatif false-nya banyak banget gitu. Nah, Hmm. satu-satu pemeriksaan lain yang cukup sensitif ya CT scan toraks atau Ah. ronsen toraks katanya masih bisa juga gitu. Oke. Berarti paling enggak si ini bisa dicek
di masing-masing rumah sakit punya paket sendiri-sendiri, disesuaikan aja lah kalau emang segitu khawatirnya dan begitu ngerasa, mendingan cek aja langsung ya. Cuman kalau selama Iya, ini di rumah, you're fine, 3 minggu terakhir nggak kemana-mana, itu ya less nggak ya perlu. Sebenarnya, resikonya. iya sebenarnya nggak perlu ngecek kalau lo nggak ada keluhan apa-apa sih. Oke, oke, oke. Jadi Kan ada aja tuh yang parno ya buat kebanyakan duit, pengen cek tahu aja gitu. aja. Kalau cuma buat iseng aja pengen tahu itu rasanya Ah, mendingan jangan deh karena load di rumah sakit juga udah cukup besar dan lo ke ah, rumah sakit bukannya tanpa resiko kan. Bisa hmm, lo datangnya negatif, pulangnya positif gara-gara itu. iya. Buat konten aja. Ada gitu ya. Ada. Ya, Lu apa kabar udah ngomong-ngomong sih. selama ini? Jadi tetap bolak-balik ke ini, tetap bolak-balik ke klinik dan rumah aja udah, dua itu aja. Ya. Gue cuma itu doang nggak kemana-mana. Jadi pagi gue Dan lu tiap, datang, itu juga biasanya hmm, terbatas atau hmm, kontrol konsul doang pasien ya. hmm. Terus biasa siang juga jam-jam 1 jam 2 ini gue udah selesai udah ngapa-ngapain pulang. Sore kan gue ada live IG sama istri gue tuh ngomongin masalah Iya, bisnis yang lain. jam 4 ya, tiap hari ya. Ya, Seru iya sih. banget tuh. Jadi kalau kalau teman seru si JV lihat kemarin tuh sempat ngomongin soal jamu yang sebentar lagi akan kita Ya, bahas. Iya kan? Tapi kalau ngomongin soal di rumah aja kayaknya teman-teman sekeliling gua ya, paling nggak sekeliling teman-teman CGV, they're doing a good job. Udah kayak di rumah aja. Kita pun work from home dan bener-bener semua dihimbau untuk di rumah aja. Bahkan kerjaannya ada yang dikurangin beberapa temen lah. Tapi soal impact dari COVID ini kan melebar kemana-mana ya. Terutama industri, terutama bisnis lah ya. ya, Banyak teman-teman yang bikin, yang pertama kali gue lihat itu gerakan yang bantu ojol gitu. Emang ya. segitunya ya kalau menurut lo? Kalau gue sih gini ya, misalnya bahwasanya ini menjadi masa sulit buat semua gitu, bukan cuma bukannya kita tidak berempati sama teman-teman yang jadi ojol, Hah? tapi buruh harian juga banyak yang lain, nggak cuma ojol doang. Hmm. Kadang-kadang nggak tahu juga ya, karena sekarang lo ngerasa nggak sih kayak seolah-olah ya, maksudnya pekerjaan ojol itu relatif istimewa gitu, mendapat perhatian lebih dari yang lain ya nggak sih? Iya, iya, bener, bener. Padahal sebenarnya Karena, sama aja kan, maksud gue harusnya kita nge-treat semua, nge-treatnya sama aja. Kita harus ngasih atensi juga ke yang lain-lain, nggak cuma ke ojol aja. Jadi gue bukannya tidak setuju dengan atensi terhadap ojolnya, tetapi bahwasanya semuanya perlu diperhatiin gitu. Semuanya perlu diperhatiin gitu. Yang buruh harian itu nggak cuma ojol, kru musik, apa namanya, soundman, hmm, musisi, even musisi kafe gitu ya. Terus guru honorer, guru les, guru ngaji, iya, 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 ya iya, kan? Terus supir bener, pribadi kan banyak yang dirumahkan bener. sekarang. Gue Nah pun itu pakai kan, ART yang datang 2 kali seminggu itu gue rumahkan dengan alasan kondisi dia yang gue perhatiin karena dia kan keluar bolak-balik ya naik kendaraan umum, akhirnya apapun gue lah suruh di rumah. apapun Heeh. pertimbangan kan, maksud gue orang semua ini kan berdampak. Hmm. Bahkan ada yang tidak berdampak langsung tapi ngerasain dampak ekonomi. Misal gini, petugas-petugas pintu yang jaga daerah pariwisata misalnya. Ya. Misal jagain pintu masuk ke Gunung Leuser, pintu Ah. masuk ke kawah-kawah gunung, misalnya gitu ya. Itu kan biasa Ya, kan ya, jaga kan kayak penduduk harian kan, penduduk masyarakat ya, sekitar. betul, Kondisi betul. gini kan ada yang datang ke sana. Sepi. Iya, nggak ada yang datang ke sana. Nah itu ada yang merhatiin nggak? Jadi jangan cuma Hmm, ojol aja. Gerakannya jangan cuma buat ojol aja, semuanya harusnya gitu. bener, Semuanya kita bener, bener. perhatiin. Nah ini Ya, yang di skala kecil. Yang di skala oke. besar, gue punya beberapa teman yang udah stres banget sekarang. Dia punya Hmm, hotel, karyawannya ada 4.000 orang, semuanya lu bingung kan, dia yang dia pikirin itu, dia memang nggak mikirin dia bisa makan atau enggak, tapi iya, dia harus mikirin 4.000 orang ini bisa makan atau enggak. itu dia. Iya kan? Setuju. Dia aja Heeh. sendiri mungkin punya tabungan, dia bisa hidup gitu. Iya, Tapi iya, 4.000 orang di bawah dia kan dia harus pikirin nih. Saat dia bener. bilang, oh gila gue bingung banget nih. Satu sisi gue pengen rumahin, gue kasihan mereka pasti nggak punya pendapatan.
Di sisi yang Iya. lain gue mungkin masih bisa cover mereka, tapi berapa lama? Bener. Iya kan, berapa Belum lagi lama? THR lagi. Iya, aduh. Ngeri sih, memang maksud gue ya itu, gue rasa kita perlu mengreset ulang mindset kita semua, ya bahwasanya kondisi pandemik ini, kondisi COVID ini adalah masa sulit untuk semuanya. Tidak hanya untuk orang kecil, tidak hanya untuk buruh harian, tidak hanya untuk orang-orang yang pendapatan nggak terlalu besar, semuanya ngerasain. Dan kita harus saling bahu-membahu. Harus saling Oke. membahu-membahu. Apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Gitu. Benar. Jadi sebenarnya sih kuncinya adalah satu, ketika lo mau bantu, bantulah yang paling dekat. Mungkin lah karena itu paling dekat mungkin ojol. Cuman kayaknya sekarang kalau gua ngeliat sekitar kita, ojol tuh udah bukan terlalu banyak perhatian ya. Maksudnya kayak coba dibagi sedikit perhatiannya ke yang segi yang lain gitu kali ya. Nah, ya. Enggak, maksud Tapi gue, kalau lo ya sama gimana? kan maksudnya kayak even abang-abang ojol kan mungkin tarikannya nggak sebanyak dulu, tapi kan Ya, masih bisa narik kan, masih benar. narik gitu, masih ada yang dibawa pulang walaupun mungkin nggak banyak ya gitu. Dan Ya. makanya banyak juga orang-orang sekarang ini yang mesen suka lebih-lebihin kan. Bener, mas apa makanannya dilebihin buat dia bawa pulang atau kasih Iya. tipnya berlebih sedikit. Nah itu juga tuh kalau ketemu dokter kasih tipnya, dokter ada tipnya nggak sih, nggak ada? Iya, gue nggak pernah dapet tip, biasanya mau thank you doang, gue terima kasih ya dong. Lo nggak nyediain itu soalnya mangkok tip di depan meja tuh. Kayaknya perlu juga bro. Asli, bener-bener. Oke, selanjutnya mungkin ini yang kemarin rame dibahas. Sebenarnya ada dua yang rame dibahas belakangan ini. Yang pertama adalah yang di Bali, teman kita. Nggak tahu teman Oh, bukan, teman temen lo siapa ya? tapi gue sih nggak temenan. Ya, lah kan musisi, sama musisi gimana sih lo? Tapi belum pernah temenan, belum pernah ngobrol. Oh, belum pernah ngobrol. Oke. Yang Jadi satu lagi bercanda, adalah gue bercanda. yang paling penting adalah soal jamu yang belakangan banyak bicara, yaitu jamu yang diimpor oleh DPR. Itu ceritanya kayak gimana sih? Lu kan dari Jadi kedokteran, dari himpunan gitu, ya, dari ID atau segala macam, pasti tahu lah ya. yang gue dengar dan gue baca. Jadi kalau di Cina itu ada satu produk jamu, jamunya Cina, namanya juga nama Cina gitu, dipakai sebagai sebentar, dipakai sebagai apa namanya salah satu treatment untuk pasien-pasien COVID. Iya. Nah sebenarnya jamu ini bukan obat anti COVID, belum ada obat anti COVID. Obat Oke. Garis antivirusnya itu belum bawah. ada, gitu. Oke. Nah obat ya jamu yang dipakai di Cina itu adalah jamu semacam jamu untuk meningkatkan vitalitas saja, meningkatkan supporting system. Oke. Ya jadi kayak lo masuk angin, kayak lo demam meriang dikasih jamu itu. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh aja. Nah, Iya. dipakai sebagai salah satu modalitas terapinya, supporting ya. Jadi sama aja kayak lo minum jamu di sini, temulawak atau misalnya lo sikat vitamin gitu, kurkuma Herbal lah pokoknya ya. Ya, supporting sifatnya. Nah, Oke. gue nggak tahu siapa yang masukin, cuma yang jelas yang gue dengar rekomendasinya itu dari Satgas COVID DPR. Ya, mudah-mudahan gue nggak salah nih. Ya, mudah-mudahan ini sepengetahuan ya, Dokter Tompi. Oke. Karena kan ngeri ya, maksudnya kita salah informasi nanti dianggap menyebarkan fitnah lagi. Ya Iya. DPR-nya sensi lagi sama gue. Tapi intinya itu kan pasien lo juga nggak? Waduh. Lawak. ada mata-matanya nih. Tiba-tiba jatuh ya gitu ya. Gue nggak bawa itu soalnya. Dah. Terus suara gue kedengeran ya? Aman. Nah udah gitu tiba-tiba obat itu beredar di rumah sakit COVID. Nah udah gitu dokter-dokter yang di sana ada kebetulan ada beberapa yang kita kenal lah. Nah yang kenalan cerita ke dokter teman gue yang satu yang kebetulan kepala perhimpunan dokter-dokter jamu gitu ya, yang pakar jamu. Tapi dia dari medical doctors juga. Nah, pada nanya, loh ini kok tiba-tiba ada gue nggak tahu kalimat yang tepat apa, perintah, suruhan atau apa gitu untuk menggunakan obat itu sebagai jamu itu sebagai apa namanya obat
terapi untuk menterapi pasien. Oke. Nah, cuma lucunya begini, yang dipakai di Indonesia itu katanya bukan jamu yang di Cina itu. Hmm. Jadi modifikasi dari jamu Cina itu. Nah, Berarti ini yang dibeli? ada beberapa yang harus kita garis bawahi nih. Gua rasa kita Oke. harus detektif untuk mencari tahu ya. Satu, Iya. yang masukin ke Indonesia itu siapa? Satu. Terus berupa apa? Ya kan? Hmm. Terus jalurnya dari mana? Izinnya siapa yang pegang? Karena sampai obat itu sudah sempat beredar, jamu itu udah beredar, awalnya tidak ada izin. Iya. Awalnya belum ada izin BPOM, belum Lagi terdaftar. dicek katanya. Belum. Nah, Iya. 3 hari diurus, sekarang udah keluar. Sekarang katanya udah ada izinnya. Oke. Izin edarnya udah ada. Nah, Oke. tapi kita kan perlu tahu isinya itu apaan. Katanya yang gue dengar itu katanya modifikasi dari jamu yang Cina itu, tapi beberapa materialnya diganti sama material lokal. Hmm. Beberapa apa nama ingredientnya ya. Nah, pertanyaannya sekarang berarti kan ada, kalau diganti kan berarti ada proses pembuatan di sini. Nah, yang buat siapa? Yang buat siapa? Iya kan? Karena di awal-awal katanya enggak, ini diimpor langsung dari Cina. Nah, makanya simpang siur nih. Ini gua rasa Satgas Covid DPR harus memperjelas sih, memperjelas berita ini karena supaya clear. Ini menyangkut. Tapi lo sendiri udah ngeliat? Udah ngeliat? Belum? Barangnya? Belum. Gue lihat fotonya Belum. doang. Gue lihat fotonya, tapi gue sempat ngobrol sama sumber yang sangat terpercaya lah. Ya kepala bidangnya. Yang ya, tadi itu. Yang kemarin gue wawancara juga gitu. Jadi ya itu gue rasa perlu dipertegas ya. Belum lagi ada satu isu tak sedap yang gue nggak mungkin bahas di sini lah. Karena gue belum tahu clearnya ya. Tapi yang pasti pindah WhatsApp aja ntar. Ya, tapi itu benar-benar nggak sedap sih, berhubungan dengan apa namanya kemungkinan ada penelitiannya lah gitu. Tapi di sini gue belum bisa bahas karena memang belum jelas sih. Gitu. Gue takut informasinya ngaco gitu ya. Nah, tapi intinya kita sekarang ngomong tentang obat jamu itu aja dulu, bahwasanya apakah itu benar-benar siapa yang masukin, kepentingannya apa. Memang dibagi ke pasien gratis, tapi masukin ke Indonesia ini nggak gratis dong, bro. Asli, ada dia biaya impor juga pasti. Karena itu kalau gue sedikit lebih melebar ya, sedikit lebih melebar. Gue ingin juga mengkritisi apa namanya kondisi perdonasian sekarang. Nah, jadi, ini dia nih. Jadi gini, gue sempet ngebantuin, gue terus menawarkan diri lah untuk memberikan penilaian atau QC terhadap beberapa APD yang dibuat oleh teman-teman yang gue kenal. Nah, salah satunya ada mulai dari ada yang brandednya sampai yang ada brandednya, gue nggak usah sebut lah, ya. Nah, biasanya mereka udah bikin, dia kirim ke gue nih, dok, tolong cek, gue cek. Oh ini oke, ini nggak oke, gitu. Gue dengan cara sederhana lah. Ini oke, ini tidak oke. Tentu hasil pengecekan gue itu, gue kan bukan BPOM ya, tapi at least karena kita dalam wabah begini, gue akan tahu mana yang bisa gue pakai sebagai emergency, gitu, ya kan? Iya. Nah terus karena dikirim ke gue jadi ngobrol lah sama mereka. Terus ngobrol-ngobrol. Iya, kemarin kita baru habis bikin sekian ribu paket APD baju hazmat itu, ya. Terus di order dok sama seseorang gitu. Nah seseorang itu somehow salah forward WhatsApp apa namanya pembayaran ke dia, forwardnya ke dia, ke yang bikin ini. Nah dia jualnya cuma 85.000 karena memang niatnya untuk amal. Dikasih. Nah, jadi katakanlah misalnya dia order 5.000 pack kemarin, 5.000 kali 85.000, ya kan? Yeah. Itu yang uang yang si pembuat ini terima. Lo tahu berapa baju itu dihargai ke tempat titik yang didonasiin itu? Berapa? Dari 85? 400 dari 85 ribu. Naik ke 400. Ya. Sebijinya kan bangsat. 315.000 tuh per piece dapatnya. Jahat nggak menurut lo? Nggak, maksud gue jahat banget, jauh banget. Lu punya namanya lagi. Negara kita tuh lagi susah. Ya, negara kita lagi susah. Semuanya lagi susah. Gitu. Yang rumah sakit semua lagi susah. Dokter-dokter tuh lagi susah sama APD. Nah, jadi dia lo donasiin dia memang gratis.
donasinya gratis, lo kasih ke rumah sakitnya gratis. Tapi lo beli itu, pembeliannya kan nggak gratis. Iya, benar. Pembeliannya kan menggunakan dana-dana dari donatur kan. Benar. Jangan dong lo mainin buat kepentingan pribadi. Harga 85.000 gocar 400.000. Itu kan namanya jahat. Banget, banget itu baru APD ya. Itu mungkin terbesar ya dibanding sama masker sama sanitizer mah jauh kali ya. Gue nggak tahu lah. Tapi intinya sih, gue di beberapa yang gue terlibat bantu, gue selalu bilang ke mereka. Karena gini, ini kan satu sisi mereka juga kita membantu, tapi di sisi yang lain kalian juga bekerja dan ada kos produksi kan. Gue cuma pesan tolong jangan ambil margin terlalu besar, gitu aja. Iya, iya. Ya kan, misalnya lo bikin 20.000 barangnya, lo jual 25.000 tuh udah bagus banget, ya kan. Tapi kalau misalnya lo bikinnya 85.000 terus ada yang Jual ngambil 400. lagi jadi 400.000 kan bangsa. Itu bisa dapat apa tuh? Sekali Ya. borong Lo beli kali mobil. 4.000, lo kali 4.000 Naik haji. iya. Tapi banyak banget sih. Mudah-mudahan makin banyak lagi ya, karena kalau yang kemarin kita udah mulai lihat tuh teman-teman kita juga dokter Ferdi Riva yang dokter mata itu kan juga menemukan akhirnya bahwa yang namanya masker sudah tersedia kembali dengan harga normal di beberapa toko serba kan. Itu juga sudah menjadi apa ya, jadi angin segar lah istilahnya kalau bahasa medianya. Karena banyak yang nimbun-nimbun mulai panik nih. Yang nimbun masker, nimbun sanitizer. Kalau gue bilang ya, buat penimbun masa beli biar aja. Biar mereka kapok lah. Bener. Ya kan? Biar aja kapok ya. Karena mereka juga mungkin waktu dia beli kan harga udah mulai naik tuh. Udah dibeli, nggak usah dibeliin. Gitu. Karena kemarin katanya sempat polisi kan menangkap beberapa yang penimbun itu kan. Cuman gue ngeliat berita cuman 3-4 berita kali yang nangkep, sisanya masih ada gitu. Nggak signifikan. Iya, udahlah. Ya. Tapi kalau dengan keadaan seperti ini, kita ngomongin Jakarta aja gitu ya. Dengan PSBB segala macam, menurut lu berapa lama lagi sih? Gue sih kalau lihat, iya kalau misalnya orang patuh, harusnya 1-2 bulan beres. Kalau orang patuh ya. Tapi lu lihatlah tuh gimana orang mau pulang mudik masih ke dalam kontainer udah dijaganin. Asli. Ada yang naikin mobil ke derek mobil tutup pakai sarung mobil tuh. Dalam ada orang. Gila loh. Nah, maksud gue kalau memang yang begitu-begitu, mungkin Jakarta gue rasa bakal turun. Jakarta itu mungkin kalau Jakarta sendiri gue rasa harusnya mudah-mudahan sekitar Agustus sudah enakan sih. Amin. Agustus ya. Amin. Tapi kalau Indonesia secara keseluruhan gue rasa sekitar Januari sih. Okay. Karena dari segi film juga banyak yang on hold nih, Tom. Apa? Film Indonesia on hold. Film Hollywood apalagi banyak yang mundur. VOD bahkan. Mulan nah itu dia. Lo itu terakhir kan si Pretty Boys ya? Iya. Ya nggak. Pretty Boys itu bulan apa ya kemarin ya? Bulan. Udah mau setahun kali ya? Sampai nggak sih? Udah mau setahun ya? Iya, kalau nggak salah udah kurang di bawah setahun. Kan cerita sedikit dong, sekarang Pretty Boys ada lanjutannya atau lo mau bikin baru lagi nggak sih soal film nih? Tompi dengan dunia film. Gue ada plan. Harusnya gue bulan depan syuting habis Lebaran. Oke. Harusnya ada film apa? Ada 2 film in a row. Yang satu komedi, ya. Satu lagi thriller horor gitu. Cuma ya nggak jadi. Depending atau kan soal mundur tadi kan. Oke. Tadi kan gue sempat ngomong nih sama teman-teman Seru GV nih. Kalau lu tuh kan multi talenta, dari penyanyi, dari dokter, juga fotografer. Ada yang gue kelewatan nggak sih? Model kali ya. Acir, model. suami yang setia juga belum masuk ya. Tapi kalau ngomongin soal yang berbau seni sih, semua yang berbau seni gue demen. Oke. Tapi lu menganggap kerjaan lu di dokter ini kan juga seni sebenarnya kan? Ya, masih dekat, berhubungan dekat sama masih inline. Iya. Nah, tapi balik lagi nih, ada pertanyaan dari teman-teman di CJV. Waktu lu nggarap Pretty Boys, awalnya lu untuk
agak sedikit flashback dikit, lu mau bikin film, terjun dunia film, ngebuat film tuh apa sih? Apakah karena gatel, nggak ada yang kualitasnya sesuai dengan selera lu atau kayak gimana sih? Atau penasaran aja? Menurut lo film Indonesia bagus gak? Ada yang Jujur. bagus, ada yang Hah? bagus, Ada ada yang yang bagus. bagus. Jadi kebanyakan? Ah, kebanyakan ini apa namanya rata-rata, rata-ratanya rata-rata gitu. Rata-rata jelek, rata-rata bagus. Rata-rata masih bisa Intinya beginilah. dinikmati. Intinya begini sih. Intinya Ah, intinya film Indonesia menurut gue secara cerita udah banyak yang bagus. ya, Secara ide konsep cerita udah banyak yang bagus. Secara eksekusi masih banyak terlalu banyak toleransi. Masih toleransi terlalu ya. banyak harap maklumnya. Udahlah. Nah, Oke. kalau gue masih ngelihat, tapi yang sekarang udah banyak yang bagus sih ya. Sekarang udah banyak yang Hmm. bagus. Mungkin 2 tahun terakhir udah cukup menghibur lah secara visual, audio maupun story ya. Tapi kalau dulu kan gue ngelihatnya masih. Tapi even sekarang pun sebenarnya masih nggak kalah banyak yang kualitasnya sinetron layar lebar kalau gue sebutnya. Iya, iya, iya. Ya kan? Produksinya berasa diburu-buru ya. Ya, dan itu gue rasa yang maksa mungkin karena gue kenal kadang gini ya. Gue sempat ngobrol sama beberapa director yang gue kenal personal gitu. Dan gue tahu dia mampu bikin bagus. Jadi ujung-ujungnya memang mereka dikalahkan oleh yang pegang duit. Gitu, yang pegang duit. Bahkan kadang-kadang yang pegang duit ikutan ngedit. Editing tuh Gawat terserah dia. tuh. Gawat tuh. Iya, editing terserah dia. Udah gitu shoot yang terang, shoot yang gelap diterang-terangin sama dia gitu. Jadi Producer emang cut ya gitu. iya, jadi itu yang ngerusak sih. Emang produser-produser yang begitu harusnya ya kita door aja sih. Door dalam arti dirumahkan Waduh. gitu. Oh, dirumahkan aja. Bukan door ditembak. Iya, 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 iya. ya maksudnya Cukup lah. ya gue Tahu tahu role-nya ya. teman-teman. Iya, maksudnya gue menghimbau teman-teman yang kebetulan sebagai director atau pelaku langsungnya, lo harus harus berani untuk bersuara gitu. Harus berani untuk ngomong keras gitu. Untuk prinsip yang memang kan karya orang tahunya itu karya lo. Orang kan nggak akan nanya ini permintaan produser lo ya, nggak akan nanya begitu. Orang cuma akan melihat ini karya siapa. Oke. Gitu. Mungkin intermezzo sedikit nih, ada yang minta di Waro kayaknya nih, Ketuyuk 333, saya mohon pertolongan, saya putus asa dan selalu ingin bunuh diri. Gua nggak pernah mau anggap enteng, cuman kalau kayak gini ya langsung telepon ini ya, dokter setempat atau kayak gimana gitu ya. Ya, coba cari. Memang kita nggak tahu ya penyebabnya apa, tapi yang pasti kita semua perlu ada fasenya kita itu rapuh gitu dan ngerasa semuanya itu kayak nggak mudah gitu. Nah di masa-masa kayak gitu justru jangan sendiri. Ya, ya. Justru jangan sendiri gitu. Cari tempat bersandar gitu, ngobrol, sekedar deket-deket sama orang lain supaya kita jadi ngerasa nggak sendiri gitu, jadi lebih kuat. Ya, ya. Semangat lah, bisa lah. Ya. Bisa. Nah. Mungkin gara-gara keadaan di rumah aja kali jadi pikiran macam-macam juga. Tapi anyway, balik lagi soal film nih. Tadi ada kemarin tuh gue ngobrol sama Lukman Sardi. Gue sempat nanya sama dia, ada nggak sih satu karakter atau satu peran yang lo pingin mainin? Tapi kalau dia jawabnya gini, semua karakter yang gue mainin tuh gue enjoy dir. Yang membuat film bagus itu adalah ketika produser, director, yang main, yang edit, yang musik, semuanya punya satu visi yang jelas. Itu kan susah banget ya? Nggak susah. Nggak susah? Harusnya memang seperti itu. Kalau misalnya terjadinya nggak begitu, berarti ada yang salah dari awal gitu. Nah, gue pernah, jadi ada satu eksekutif produser lawas lah. Habis nggak lama setelah Pretty Boys tayang, dia minta ketemu sama gue. Gue diundang, dia minta ketemu, terus dia puji-puji lah film, wow, very nice movie, very good. Pokoknya dia happy banget, udah lama dia nggak lihat film Indonesia, menurut dia sebagus itu. Nah, terus sampai dia bilang dia udah berkarya sekian puluh tahun di industri perfilman Indonesia. Menurut dia hanya ada 5 film yang bagus, 5 film Indonesia yang bagus. Salah satunya Pretty Boys. Ini kata dia. Ya. Kata dia. Terus ya gue cukup tersanjung lah dengan puji-pujiannya dia. At the end dia minta
kerjasama, yuk kita bikin film bareng gitu. I invest, you direct gitu. Terus gue bilang, nah sejak awal gue udah ngomong, gue bilang sama dia, gue bikin film tuh satu karena memang gue suka aja. Permasalahan mencari uang di situ, who's not? Siapa yang nggak butuh duit ya? Tapi apa ya? Alasan kuat gue untuk bikin film itu bukan uangnya dulu. Karena menurut gue kalau once produknya bagus, uangnya akan datang dengan sendirinya. Jadi alasan gue bikin film itu karena gue pengen punya karya aja. So let me do it my way. Gue bilang ke dia. Maksudnya apa Pak Tompi? Dia bilang gitu. Maksud saya, siapapun yang membiayai film ini nanti nggak boleh ikut campur apapun di urusan editing dan eksekusi director. Itu yang gue omongin pertama. Termasuk pemilihan pemain, termasuk cerita, termasuk editing, terutama editing sih. Saya sampai gue bilang gue bersedia untuk bermusyawarah dalam arti berdiskusi. Let's talk. If you have an idea, let's talk. Tapi you have no right to decide. Gue bilang kayak gitu. Decisionnya harus di gue. Kalau yes, kita salaman. Kalau enggak, goodbye. Gue gituin. Itu meeting gue pertama sama dia. Oke, Pak Tompi. Saya ikut aja. Saya udah lihat kerjaan Anda di Pretty Boys, so I believe you. Gitu. Udah kan? Udah nih. Jalan nih. Kita meeting. Meeting yang kedua. Meeting yang ketiga. Meeting yang ketiga, gue diundang ke kantornya. Jadi yang pertama tuh dia ngundang gue ke kantornya. Gue bilang gue gak bisa. Kalau mau ya lo datang ke gue. Ya. Jual mahal gila. Bukan karena bukan jual mahal, karena memang kebetulan gue waktu itu nggak bisa. Dia minta ketemu sore itu. Gue bilang gue kalau sore ini gue nggak bisa. Unless lo kebetulan sekalian lewat pulang, kita ketemu di tengah deh. Gue bilang gitu. Jadi bukan gue bilang lo ketemu gue ya. Kesannya sengak banget. Enggak. Tapi emang kebetulan ketemu di tengah. Gitu. Nah, tapi pertemuan kedua, ketiga, gue nyamperin dia ke kantornya. Nah, di pertemuan ketiga, nah ini mulai agak nggak enak nih. Jadi dia nawarin, dia udah ngatur-ngatur masalah skrip. Wah, kalau skrip dia nanya ada ide cerita apa, dia naik ke gue, ada ide cerita apa. Gue kasih tau ini ada ide cerita begini. Wah, Pak Tompi kalau idenya begitu, susah nih, dia bilang gitu. Susah, pasti mahal. Saya nggak mau kalau mahal, karena kan uangnya harus begini. Terus gue bilang sama dia, loh, Anda itu gimana sih? Gue bilang gitu. Ini skrip belum jadi aja, lu udah ngomong angka. Iya kan? Skrip belum jadi, lu udah ngomong angka. Gimana kita mau bikin film? Gitu. Panjang lagi urusannya soalnya. Iya, terus gue bilang, iya, pokoknya saya maunya gini-gini loh. Terus gue bilang, gini ya, gue bilang gitu. Lo kan kita udah sepakat dari awal, lo nggak boleh ngatur-ngatur gue. Gue gituin aja. Iya. Lo tahu posisi lo lah. Iya, udah gitu dia bilang gini, Anda tuh nggak, mungkin Anda lupa ya, saya udah berpengalaman di dunia film sekian puluh tahun. Oke, Terus flexing. dia ngomong gitu. Terus gue bilang, gue tahu, gue bilang gitu. I know, lo punya experience di dunia film sekian puluh tahun. Tapi belum ada karya lo yang bagus di mata gue gituin, men. Waduh, terus dia geram. Oh, dia langsung kaget, shock mungkin ya, ketemu orang sebesar kepala gue gitu. Tapi intinya waktu itu tujuan gue adalah bukan untuk menyombongkan diri, tapi apa ya, gue pengen ngasih pressure aja. Gue pengen ngasih psychological effect ke dia, bahwasanya lo nggak bisa ngatur-ngatur orang suka-suka lo gitu. Iya. Once lo bekerja dengan pekerja seni manapun, lo harus respect pekerja seni itu. Pekerja seni itu cuma butuh satu, kemerdekaan berpikir aja, kemerdekaan bereksperimen, jangan lo atur-atur. Buat lo nya kemerdekaan, buat merekanya percaya gitu aja. Iya, kalau lo yang ngatur-ngatur, ya lo aja bikin film. Lo nggak perlu dia jadi director. Iya kan? Karena itu lo bikin film kemarin Pretty Boys. Iya, maksud gue ya. Total control. Gue sih gue gituin aja. Nah sama waktu gue sama Desta juga gue ngomong gitu. Waktu Desta ke gue, Tom gue pengen lo yang jadi direkturnya. Gue bilang, oke. Udah ngobrol-ngobrol, gue bilang sama Desta, Des, kalau lo mau gue, let me do it my way. Artinya timnya gue yang pilihin, gue mau kerja sama siapa, gue harus kenal sama semuanya. Nah, gue tuh orang baru di film, gue tuh nggak kenal orang konsumsi siapa, orang fashionnya siapa, yang ngatur semua siapa. Nanti ya, kenapa? Nanti. Gue bilang, gue nggak kenal, jadi kenalin dulu, nanti gue ikut milih kalau bisa ada beberapa pilihan gitu. Sampai gue bilang sama Desta,
urusan karakter segala macam. Ya itu, tapi gue terbuka. Gue tuh bukan diktator gitu. Gue Iya, iya. terbuka. Jadi misalnya dia, Tom, kayaknya sini bagus deh. Ya udah, kita casting deh, gue bilang gitu. Jadi gue terbuka, gue pengen lihat dulu. Kalau gue ada Iya. feelingnya, let's do it. Karena nanti gue bilang sama dia, lo Hmm, nggak bisa main. Pokoknya gue maunya sini ya. Nggak bisa karena ntar yang ngedirect kan gue. benar, Kalau gue di benar, lokasi benar. pemain yang gue nggak bisa pegang kan gue repot juga di lapangan. Iya. Iya Tapi kan? lu gak kepala batu juga, kayak tutup Oh kuping nggak enggak. juga. Gue open, Eh, gue sangat open lah. Gue sangat open gitu. Gue very open Oke. minded gitu. Jadi terhadap apapun, even gue tuh boleh disalahin. I don't mind at all. Kalau gue Kalau salah, memang salah. lo boleh tunjuk-tunjuk kepala gue. Tapi you have to do it in the right way. Maksud gue, kasih gue reason yang jelas. Hmm. Dan gue akan ngalah dan gue akan ngikutin cara lo. Tapi unless Ah, lo nggak sih. punya, pokoknya gini, gue nggak mau yang gitu tuh. Nggak bisa ngomong ke gue, pokoknya gini, biasanya begini, itu nggak bisa. Nggak laku di gue. Ah, oke, 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 Harus oke, ada oke. reasonnya. Oke, berarti kita tunggu karya lo film berikutnya ya. Komedi sama satu Mudah-mudahan lagi ya. apa tadi? Satu komedi, satu. Mudah-mudahan nggak ada yang kapok ya kerja sama gue. Satu lagi apa selain komedi? Komedi dan thriller sih satu lagi. Thriller. Wah, Thriller. thriller berarti pertama buat lo ya. Iya, semua pertama buat gue. Ya Lo komedi komedi kan kemarin udah. Ya Ya, itu iya. sudah. Oke. Ini pertanyaan dari teman seru. Ada Nandra, dia bilang saat bedah, lo dengerin musik gak sih? Iya, selalu. Musik sendiri. Enggak. Gue justru Tapi, paling jarang denger lagu gue sendiri. Paling oke. jarang. Gue cuma dengerin Yang lo musik gue dengerin? sendiri itu pada saat mixing mastering doang. Oh ya. Ya. Habis itu udah, lo lupain. Habis begitu gue udah selesai, album udah keluar, gue udah gak pernah dengerin lagi. Itulah kenapa gue selalu lupa sama lagu gue sendiri, bro. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Lu mah tukang nodong biasanya ya. Iya, Kalau kalau gue udah manggung. lupa udah todong aja. Berharap ada yang tahu. Bener-bener. Untung ada yang tahu. Tapi kalau lagi bedah, lu dengerin lagu apa? Macam-macam. Biasa gue punya setlist sendiri sih. Nah, terakhir, Tergantung mood gua hari satu itu. lagu terakhir. Terakhir-terakhir ini gue banyak dengerin Natalie Cole sih. Natalie Cole, Diana Natalie Krall. Cole. Ya. Jazz, calm gitu ya. Ya, yang Siap-siap. soft-soft gitulah. Ya. Nggak, yang pasti gue nggak mungkin dengerin rock sih. Musik rock lagi Lo nggak ya? operasi. Tidak sedang operasi. Tapi lu Karena itu dengerin mempengaruhi. sebenarnya. Iya, gue dengerin. Tapi itu karena itu mempengaruhi cara gue kerja. Gue nggak bisa pakai musik yang rush gitu. Kalau lagi operasi itu harus yang tenang, nggak boleh berisik, nggak boleh terlalu dominan. Supaya jadi dia kayak ngiringin gerakan gue gitu, nggak kayak jadi nggak ngerusak ritme gue kerja. Oke, oke. Karena itu alasannya ya. Ya. Kali aja lu lagi bedah dengerin SID gitu kan. Aduh. Musuh jadinya ya ntar ya. Oke, pertanyaan berikut. Emosional, bro. Emosi. Pertanyaan berikut. Hauraza, dia sejak kapan, ini agak memori sedikit nih. Sejak kapan Tompi kenal sama Bung Glenn? Aduh. Ini waktu tepat gak tepat sih harus nanya, cuman ada pertanyaan seperti ini, nanti gue ada follow up questionnya juga soalnya sih. Pertama kali lu ketemu Bung Glenn kapan sih? Gue pertama kali ketemu Glenn itu officially gue ketemu Glenn yang benar-benar kayak kita say hi pertama itu waktu gue masih nyanyi di James. Gue waktu itu manggung, malam itu gue manggung, gue ingat banget itu sekitar Selasa malam. Gue manggung di James bareng sama Yance Manusama, nama bandnya Funky Town. Nah, Glenn itu diundang sama Om Yance untuk datang. Nah, ini cerita gue dengarnya dari Glenn. Glenn yang cerita ke gue setelah beberapa tahun kita temenan, sahabatan. Terus suatu saat dia bilang, Bre, lo tau nggak? Lo dulu ngepet ya, lo ngehe, lo tai banget tau nggak? Dari Kenapa? awal lagi gitu ya. Oke. Itu kan Glenn banget kalau ke gue ngomongnya gitu. Kenapa? Iya. Lo ingat gak gue nonton lo di James malam-malam. Gue datang tuh jam 10 malam cuma buat nonton lo doang tuh. Karena kata Om Yance, Glenn, lo harus Ali harus datang, ini ada penyanyi asik. Iya. Terus dia datang tuh dan ternyata malam itu dia datang bersama DJ Sumantri. Oke. Bareng sama Sumantri dia datang. Nah, terus ya udah, gue ingat momennya. Tapi gue nggak ingat detailnya ya. Gue ingat malam itu gue ketemu Glenn. Nah, gue tuh orangnya nggak suka dianggap sok kenal gitu, sok dekat gitu.
sok Oke, luas lu gitu. nunggu jadinya ya. Nunggu Ya. aja ya. Nggak, gue nyanyi aja kan biasa nyanyi. Pas gue lihat ada Glenn masuk, gue langsung shit. Ya lo tau kan rasanya kayak Iya, iya. tiba-tiba Tahu ada banget. penyanyi, lo penyanyi baru, Iya. udah gitu ada penyanyi Ah, top datang terus lo langsung iya, kayak, oh, berasa. gue langsung unjuk kebolehan kan. Ah, langsung Gitu. skating kemana-mana tuh. Oh, Wah, bener gue nggak tuh? langsung unjuk kebolehan terus gue, wah, Ah, apa namanya, pamer lah gue sama dia gitu. ah, ah, ah. Terus dia yang ngambil joget-joget nonton gue gitu. Gitu begitu selesai kan break, nah kalau kita nyanyi kafe kan ada breaknya. Nah, Hmm, turun dari panggung, dia duduk depan gue persis. Gue cuma kayak, gue hmm. tuh padahal senangnya setengah mati tuh. Gue Iya, pengen banget iya, rasanya kayak duduk, salaman. Wah, saya Tompi, kalian apa kabar? Pengen temenan gitu. iya, Cuma iya, iya. nggak bisa kayak gitu. Hmm. Jadi gue cuma turun, cuma angkat tangan, cuma selamat malam. Cie, Gue aja. tinggal. Itu gaya sih. Itu gaya Gue sih. tinggal, men. Terus gue Iya, iya. tinggal, dan Ah, ternyata buat dia itu ngepet. Ternyata buat iya dia, sih, berasa bangsat nih sih. orang ini. Ya, ternyata buat dia, wah. Dan itu baru dia kemukakan setelah beberapa tahun gue kenal sama dia kan. Ah, Nah, ah, terus nggak lama dari situ kan gue mulai ngeluarin album, udah gitu mulai nyanyi di mana-mana. Nah, gue sempat ah, sepanggung sama dia di Malang. Itu pertama kali gue ah. sepanggung nyanyi sama dia. Jadi gue di Hmm, feature di konsernya dia di Malang gitu oleh by iya, sponsor. Nah, terus nggak iya. lama setelah itu dia menginvite gue untuk kita belum temenan tuh, masih ketemu ya sebatas musisi, ketemu musisi lah. Professionally, ya. Oke. Ya ketemu ngobrol, nggak ketemu ya nggak gitu, bukan nongkrong gitu. Hmm. Terus beberapa tahun kemudian gue diundang sama dia untuk jadi bintang tamu di konser dia pertama kali tuh. Dia keliling beberapa kota, waktu itu Bandung, Jakarta, ada beberapa kota gue lupa. Nah, gue bintang tamunya. Gue cuma datang skate doang. Hmm. Datang cuma skate satu part dan gue nggak di atas panggung, di belakang penonton. Lo bayangin tuh. Jadi penonton kan ini Glenn, ini penonton kan. Iya, Nah, gue iya. di sini. Oke, Jadi orang tuh nggak ada yang tahu siapa yang nyanyi. Tiba-tiba oke. begitu partnya lagunya juga terserah kalau gue nggak salah. Kan Ah, ada bagian solo trompetnya tuh dikasih ke gue skate. oke. Tapi dari belakang. Tapi dari belakang tiba-tiba lampu sorot ke gue, terus gue nyanyi di belakang. Jadi orang cuma ngeliat gue sendiri doang. Ya ceritanya surprise lah. Iya, Ya udah, iya. dan cerita itulah awal gue deket sama dia. Nah, selesai dari Ah, situ, mulai kan dia mulai sering bikin gerakan-gerakan kayak vote, musik apa namanya? bagus. Itu lu mah Belum baru ya. sebelum itu yang dia mulai Belum. ngebantu Indonesia Timur kan. Hmm. Nah, gerakan-gerakan dia yang membantu Indonesia Timur. Nah, di situ kan sering bikin acara eh, panggung band Mingguan deh. perform gitu kan, yang gratisan Hmm. gitu kan. Hmm, Nah, hmm. tiba-tiba dia nelpon gue, dia ngajak, Tom bisa bantu nggak ikutan acara ini? Ya udah, gue ikutan. Nah, dari situ kita Hmm. mulai sering ngobrol. Nah, nggak lama gue ada ide buat gue ditawarin konser, ada salah satu sponsor di Jogja waktu itu. Hmm. Terus tadinya gue mau garap Mas Sandi, berdua Mas Sandi doang. Jadi obrolannya gue sama Sandi gitu tadinya. Cuma gue rasa kayaknya bagusnya gue ajak satu orang lagi, siapa ya? Glenn deh. Gue telepon Glenn. Oke. Nah, di situlah Sandi Sondoro, Tompi, ya, dan Glenn. di Oke. situlah pertama kali kena bergabung jadi satu, dan namanya Trio Lestari, dia yang namain. Gitu. Glenn Bung yang Glenn namain. yang Ya, main. Oke. dia yang namain Trio Lestari. Ya udah, kita nah sejak itulah gue baru mulai bersahabat sama dia sih. Hmm. Itu kita Tapi ketemu itu intens gitu. dan itu lumayan ini kayak roller coaster ride gitu ya, karena dari situ lo ketemu, lo ada program radio sendiri, terus lo Iya. bikin konser yang akhir tahun tuh tahun 2000 berapa? 2014, 2013, 2014? Gue lupa. Dia Awalnya pertama kali itu Jakarta. ya, terus abis itu apa namanya? Itu karakter kalian bertiga itu emang dari awal gitu apa lo janjian sih? Sebenarnya nggak ada yang diatur. Kan selalu jadi korban aja. kan, ya jadi korban soal hubungan yang jadi korban pasti Bung Glenn. Ya kan? Iya, pada awalnya iya, karena memang waktu itu kan dia yang solo kan, dia yang sendiri. Gitu. Tapi belakangan kan Sandi juga. Oke, tapi Mas Sandi nggak? Masih terus? Masih. Gue masih sering Masih ya? ketemu Sandi. Jadi beberapa waktu lalu dia kita masih suka nongkrong. Oke, ngomongin musik sedikit. Lu masih sering bikin live nih di cara work from home. Itu masih terus? Masih. Ini Itu kapan sih? hari Sabtu besok,
hari Jumat besok gue ada program musik live bareng sama Telkomsel kalau gue nggak salah ya. Iya. Terus hari Sabtunya gue ada live tapi berbayar, jadi orang tuh harus nonton lewat beli di tiket di loket.com. Oke. Itu pertama kali gue akan kolaborasi dengan Bu Deviana dan Yongki. Dua-duanya pianis hebat. Sebenarnya Bu Deviana ini guru buat kita semua sih. Gue walaupun bukan murid yang sifatnya sekolah di institutnya beliau, tapi gue banyak dapat ilmu dari beliau lah, gitu. Jadi she's still my teacher gitu. Terus Yongki, pianis gue yang sekarang itu memang gue paksa untuk belajar ke Deviana juga, ke Bu Devi. Nah, jadi sekarang mereka hubungannya ya profesor dan murid gitu. Nah, cuma gue ngelihat Yongki ini punya karakter dan anaknya unik, orangnya unik, cara berpikirnya unik, dan ini anak semacam pemain musisi yang tergantung triggernya kencang, bunyinya bisa lebih kencang. Triggernya pokoknya tergantung trigger lah. Itu kenapa gue pengen mempertemukan Deviana sama Yongki bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai dua-dua musisi. Kita main bareng gitu. Terus gue nyanyi. Ini baru kali pertamanya nih. Iya. Kali pertama nih. Ya. Jadi satu di hari Jumat. Ya, satu Jumat, satu Sabtu. Yang Sabtu yang kolaborasi ini. Yang di loket.com itu. Coba dicek aja. Namanya apa? Kalau boleh tahu? Pokoknya loket.com cari aja Tompi kali keluar. Oke, siap. Nanti gue share di itu gue ada kayaknya ya di di Instagram gue. Dan bukannya maksudnya mau kill joy kayak gimana, tapi hari ini kan kita kehilangan lagi nih. Dalam beberapa bulan terakhir kita kehilangan 2020 sucks ya. Kayak Andi Ayunir, Bung Glenn, ada Erwin, dan hari ini ada Pak D, Didi Kempot gitu. Iya. Kaget banget sih dari pagi gue habis operasi dari pagi dapat berita itu, kaget banget sih. Oke. Ya mudah-mudahan 2020 berhenti sampai sinilah, yang kayak gini-gini lah. Kedepannya udah yang baik lah. Ini ada request sebenarnya dari teman-teman gue buat lo nyanyiin lagunya Pak D sih, Didi Kempot. Aduh. Nah. Kamu atau lagu sama kumis. Itu doang yang gue tahu. Tapi gue nggak hafal liriknya. Ada kan lagu dia gitu ya? Ada banget. Modal dengkul sama kumis. Ntar nanti Sabtu gue bawain deh. Oke. Ditunggu tuh teman-teman, langsung ke loket.com cari tiketnya. Tiketnya nggak mahal juga sih, setahu gue nggak nyampe ratusan ribu, 50.000 nggak salah ya. 50.000 doang, dan itu juga donasi kok. Dan itu juga donasi. Make sure koneksinya aman ya. Iya. Tapi kalau yang di ini, yang ini kan yang ngerjain kan konser 7 ruang namanya. Yang ngerjain Mas Doni DSS. Itu dia well prepared banget sih. Very well prepared. Untuk streaming ini. Ya, jadi asal internet pendengarnya benar, audionya pasti keren sih. Oke. Sip. Ini last one mungkin. Habis itu gue pamit. Thank you udah mau dikepoin. Maaf ganggu prakteknya. Mungkin ke depannya teman-teman juga ada mungkin pesan buat teman-teman buat yang lagi di rumah aja. Ya stay at home, tetap kreatif aja sih ya. Ternyata selama di rumah tuh banyak hal yang selama ini lo nggak pernah kerjain jadi banyak lo kerjain, dan ternyata bisa. Setuju. Ya, setuju. Dan gue sih berharap ya, walaupun nanti keadaan udah membaik, keadaan udah kembali seperti sedia kala, budaya meeting di tempat itu, meeting harus ketemuan itu nggak harus semuanya dikerjain ketemuan sih. Iya. Bisa dipilih-pilih ya. Ya, meminimalisasi mobilisasi orang lah. Oke. Gitu. Gua rasa tetap diterusin. Iya, ternyata hasilnya sama kan. Nggak harus ketemu. Benar. Nggak harus ketemu. Benar. Tapi ya setuju. Mendingan kita ketemu buat berbagi keceriaan. Kalau yang urusan kerja begini aja lebih efektif malah. Nggak banyak bercandanya ya nggak sih? Kalau urusan produser sama director ketemu dong. Iyalah, biar itunya lebih enak, nunjuknya lebih enak. Oke. Baiklah, sebelum pamit, satu yang penasaran adalah
lagu favorit Bung Glenn lo apa? Dan kalau bisa nyanyiin sepotong sebagai pamitan hari ini. Cukup sudah. Cukup sudah. Oke, Ya, salah satunya ya, banyak lagu dia yang gue suka, salah satunya cukup sudah. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali, sudahkah dirimu untuk jadi kekasihku. Thank you Tommy, sampai ketemu di lain waktu. Ketemu lagi di CGV. Bye. Bye. Thank you.